buat kuliah. Berarti persis tahun kemarin ya. Iya betul. Berarti usia sekarang 19. seumuran kita. Beda dikit. Oke. Berarti bukan anak-anak ya? Iya, Clear ya? Bukan. Mau dewasa sih, remaja. Mau dewasa. Ya, remaja mau dewasa tetap. Iya. Coming soon. Mbak Aura ini kan kita kemarin viral sekali ya, Mbak Aura dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ya, berangkat dari sebenarnya apa yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi menurut kita sih dari jurnalis sangat appreciate. Jarang sekali gubernur mempertemukan ya, dia diskusi gitu dengan masyarakatnya langsung, ada masalah apa, mendengar apa. Di luar itu kontennya ya kita nggak tahu, tapi apa yang dilakukan Kang Deddy kita apresiasi karena dia langsung tanya ke bawah, nggak ada birokrasi. Ini kenapa, meski akhirnya dibilang viral ada segala macamnya. Nah, yang saya mau tanya nih Mbak, kalau saya di posisi Mbak Aura juga belum tentu berani ya speak up, nyampe sesuatu gitu ya. Di luar efeknya ya, belum tentu berani gigih mempertahankan gitu tentu dengan bahasa sendiri gitu, kata-kata sendiri. Sebenarnya yang mau disampaikan yang dipertahankan gitu ya Mbak Aura dengan di hadapan langsung Kang Deddy apa waktu itu ya? Sejujurnya itu tentang penggusuran sih Pak. Soalnya kan yang video viral itu kan intinya kan tentang penggusuran. Di TikTok itu ya? Iya betul. Itu kan kalau kita lihat videonya memang ada beberapa Mbak Aura menyampaikan gitu ya, ada berujung ke soal wisuda lah, soal apa sih namanya, perpisahan segala macam, larang ya. Memang itu masih debatable ya, perdebatan gitu ya. Memang ada pro kontra lah, boleh gitu wisuda. Memang kalau dari Jawa Barat sendiri menolak ya adanya wisuda ya, provinsi lain beda. Ada nggak yang belum disampaikan di depan Kang Deddy Mulyadi kemarin? Yang larangan motor sih kan nggak disebutkan. Cuma kan intinya kan di penggusuran ya. Topik intinya kan di penggusuran. Tapi yang dibahas malah wisuda. Nah itu kenapa tuh? Kalau mau tahu? Kurang tahu juga sih ya, mungkin Pak Dedinya ini tertarik kan waktu di video YouTube ya, awalnya kan ngomongnya kan tertarik sama masalah tentang wisuda, terus opininya malah kesana. Jadi nyambung kemana-mana ya. Kalau di SMA-nya Mbak Aura itu wisuda memang udah dibatalkan atau sejak zaman itu atau memang tetap ada? Kalau di tahun aku masih ada sih wisuda, cuman tahun sekarang kayaknya nggak ada. Oh berarti pas ini aja ya. Tapi berarti ngerasain ada perayaan, ada perayaan wisuda ya. Kalau soal penggusuran nih, kan sebelum ada diskusi dengan Kang Deddy kan sempat bikin konten ya. Iya kalau nggak salah ya di lokasi ya bikin speak up lah soal menyampaikan sesuatu. Itu memang dari warga setempat tetangga kan ada sekitar 30 kakak ya, yang digusur kalau nggak salah 31 kakak dari tetangga atau yang digusur itu menitip pesan tolong dong Mbak Aura kan selebgram misalnya bikin dong konten atau gimana? Waktu itu nggak ada sih. Jadi inisiatif bikin konten untuk menyuarakan lah kira-kira ya? Iya menyuarakan. Jadi aku tuh berani menyuarakan ini tuh karena aku mau membantu lingkungan aku sekitar ya, termasuk orang tua aku untuk menyuarakan hak, di mana hak ini untuk kemanusiaan. Soalnya penggusuran ini itu aku rasa ini ada kurang kemanusiaannya ya. Bisa maksudnya gimana misalnya? Kan itu memang kalau menurut Pemda Jawa Barat ya, apa sih tanah negara segala macam lah. Mbak Aura udah tinggal di situ sekitar hampir 20 tahun kalau nggak salah. Lama juga ya. Itu gimana? Penggusurannya kurang manusiawi, memang nggak ada sosialisasi atau? Iya betul. Jadi penggusuran ini kurang manusiawi ya menurut aku. Terus karena dari caranya ini kita buat suruh ninggalin pergi di lokasi itu tuh kayak kurang ada manusianya, kurang kemanusiaan. Jadi pertama itu kan dikirim ada beberapa satpol pp ya. Ngasih SP surat gitu sampai beberapa kali. Surat peringatan gitu ya? Surat peringatan. Tapi tuh nggak jelas ini tuh penggusurannya mau dibuat apa, proyeknya dari siapa. Awalnya tuh kan nggak tahu ya proyek dari siapa, itu tuh nggak jelas. Terus orang tua aku sendiri
bahkan warga sekitar ini nih dikirimin 3 preman ya dari Pemda. Pemda tuh apa gitu. Nah di situ tuh ngomong kalau misalnya harus cepat-cepat pergi dari situ, terus juga bilangnya nggak ada kompensasi. Nah mulai dari situ aku berani untuk bikin video kayak gitu, soalnya aku gimana sih cari cara biar notice gitu. Soalnya sebelumnya papaku juga sama lingkungan sekitar tuh udah nyari cara biar ke notice, udah datang ke gedung. Pemda. Iya, bukan Pemda, ke gedung Bupati atau Iya, gedung betul. di Jawa Barat atau di Bekasi gitu ya udah nyampe. Iya. Cuman kurang ada respon. Suratnya katanya cuma nyampe udah dipegang, cuman belum nyampe ke bagian atas. Oh gitu. Itu preman maksudnya ada intimidasi atau gimana? Iya, ada intimidasi. Bilangnya sih waktu itu aku kurang terlalu jelas ya, soalnya aku posisinya lagi belajar. Yang diintimidasi itu papa aku sama. Oh, diancam gitu. Iya, bukan diancam sih, lebih ke ngasih peringatan, cuman peringatannya itu agak sedikit kasar ya. Soalnya kan badannya kan gede-gede ya. Iya, badannya gede-gede namanya. Ini kan terus agak-agak melotoh, jadi bahasa-bahasanya itu kan agak-agak kasar nggak? Bukan kasar, kayak Keras, sedikit membentak kakak. Oh, Iya, nada keras bicaranya gitu, tinggi iya. dia. Intimidasi itu maksudnya berupa apa gitu? Verbal. Iya, gitu. verbalnya tuh maksudnya harus cepat pergi dari sini atau apa gitu? Enggak sih. Ada ancaman fisik gitu nggak? Enggak. Lebih ke ngasih tahu kalau penggusuran ini kan papaku kan bertahanin musyawarah ya. Maksudnya bukan musyawarah ya. Lebih ke tujuan ini Dialog sebenarnya lah ya. apa? Iya gitu. Cuman ya kita kan disuruh dari yang preman ini kan ngomongnya kita kan disuruh dari atasan untuk melaporkan surat. Kalau misalnya Bapak mau musyawarah juga ya percuma. Bapak kan sini ditinggal di sini kan udah 20 tahun yang lalu. Maksudnya udah 20 tahun. Mertahanin apa? Oh gitu katanya. Intinya sih diusir gitu ya. Diusir. Kan kita nggak mertahanin tanah, cuman kita kan minta hak kemanusiaan. Masa kita ngusir kayak hewan gitu kan? Diusirnya kayak hewan, disuruh pergi tinggal pergi gitu. Gak ada kompensasi. Minimal sih adalah kejelasan gitu. Apalah gitu maksudnya ya. Oke. Tapi sekarang berarti kan digusur udah dari tanggal berapa tuh? Digusur waktu itu tanggal berapa ya? Lupa Bulan sih. lalu. Iya bulan lalu benar. Oke, berarti sekarang Mbak Aura tinggal di mana? Tetap di Cikarang. Di rumah sendiri kah atau di rumah saudara? Sama ngontrak. orang tua tinggal pindah di Cikarang, tapi masih di Cikarang ya. Tadi sih ngobrol sama bapak ibu sedikit ya, deket. Ya saya tahu lah daerah situ lah, deket stasiun Cikarang lah ya. Berarti waktu itu Mbak Aura taunya mau ngobrol sama, maksudnya berdialog ya sama Pak Gubernur itu untuk membicarakan masalah penggusuran ini. Oke, terus pada saat itu terus akhirnya jadi ngobrol soal wisuda juga Mbak Aura nggak tahu berarti kenapa? Nggak tahu. Aku pribadi datang ke situ, aku udah siap mau bahas tentang penggusuran. Ternyata gitu. dibahas malam sudah. Itu di mana sih? Bener-bener spontan semua. Ngobrolnya di mana sih itu? Di kediaman. Daerah Bandung apa di Subang. Oh berarti rumah pribadi Pak Gubernur ya, Subang ya. Kalau rumah dinas kan di Bandung, kalau gubernur di gedung Pakuan kalau nggak salah. Mungkin ya, cuman kurang tahu sih detailnya gimana. Berarti dari Cikarang rombongan tuh berangkat? Iya, rombongan. Berapa orang? Ya 30 kakak itu. Oh iya semuanya. Oh iya semuanya berangkat semua yang digusur. Iya. Digusur. Oh berarti yang ada di ruangan itu semuanya adalah orang-orang yang korban digusur. Korban penggusuran itu. Pinggiran kali Cibel itu ya. Cibel. Iya, yang sederetan. Cibel itu Cikarang Bekasi Laut katanya. Oh gitu. Iya singkatan. CBL. Oh ini cuma Warlo yang tahu ya? Cuma kamu sih yang tahu. Iya. Oh jadi semua itu dibawa di transport dibiayai sama Pak Gubernur atau ada bis yang jemput? Enggak. Masing-masing? Patungan. Oh masing-masing. Oh swadaya berarti ya, berangkat sendiri terus dialog di sana. Lama tuh. Coba gimana kau ceritain deh di sana datang jam berapa terus suasana itu gimana? Waktu itu datang subuh-subuh Pak. Subuh. Iya soalnya disuruh nyampe sana di lokasi jam 10 tuh udah masuk rumah. Iya. Terus langsung. Iya, langsung itu topiknya. Kamera udah siap semua di situ. Betul. Oh, langsung diskusi sana.
obrolan yang berapa lama ngobrol di ruangan? Kurang merhatiin menitannya, Sejam, 2 jam lama ada ya? kayaknya kurang dari sejam ya. Oh, tidak gitu lama sebenarnya ya. Oke, tapi ini menarik ya Mas. Jadi Aura tuh sebenarnya yang ke sana untuk membicarakan soal penggusuran. Penggusuran. Tapi ditanya soal wisuda. Nah, yang jadi viral ini kan video yang Wisuda justru. bicarakan soal wisuda Iya, ya. iya benar ya. Dan kalau ternyata Mbak Aura ini udah lulusnya tahun lalu dan sudah pernah merasakan wisuda gitu ya. Apa sih yang membuat Mbak Aura tuh kemarin waktu dialog sama Pak Didi tuh benar-benar kayak kekeh bahwa wisuda tuh Harus ada gitu. Iya, mau perjuangin siapa maksudnya? Memperjuangin yang ngerasain wisuda juga termasuk adik aku. Adik-adik. Oh, adik. Adik ini sekolah di sini juga, di satu sekolah. Iya, Atau- masih ada yang mau lulus SMP. Oh, biar ngerasain wisuda gitu Iya, ya, adik-adiknya betul. juga ya. Jadi sebenarnya Mbak Aura tuh apa ya? Karena mungkin udah pernah merasakan wisuda ya waktu Iya, tahun udah lalu pernah ngerasain. dan pengen hal itu dirasakan juga sama Iya. adik-adik gitu ya. Oke, tapi setelah mendengar penjelasannya Pak Didi, gimana Mbak Aura apa tetap kekeh bahwa wisuda itu harus ada, itu penting gitu, atau oh ternyata benar juga ya Pak Gubernur Nah. gitu, gimana? Sebenarnya kalau pribadi saya itu netral ya, mengikuti suara yang paling terbanyak ya. Jadi suara yang paling terbanyak kan ini ya, ditiadakannya wisuda ya. Iya. Tapi kalau bisa ya tetap ada wisuda. Atau ada ada acara lah ya, acara perpisahan gitu. Oke. kemarin tuh ada viral di Depok, acaranya manggil pemadam kebakaran. Jadi gitu. pemadam kebakaran datang semprotin aja di lapangan basket gitu. Waktu aku sekolah juga ada sih kayak gitu. Gimana tuh? Ada acara-acara di sekolah. Pemda datang nyemprotin air gitu ada. Itu bisa juga tuh sebenarnya. Itu waktu itu buat kakak kelas atau buat angkatan aku ya? Kayaknya kakak kelas deh. Itu maksudnya biayanya murah, nggak ada selebrasi apa-apa gitu ya. Yang jadi masalah kan tadi tour keluar kota juta-jutaan gitu loh ya kan. Terus orang tua ngumpulin, meski memang dicicil gitu ya, tapi biayanya kan cukup tinggi gitu ya. Memang ini yang namanya keputusan Pemda sih ya, keputusan gubernur. Oke. Terus sekarang Mbak Aura setelah viral karena video yang kemarin itu apa yang Mbak Aura rasakan dan bedanya apa mungkin sekarang sama sebelum? Makin terkenal nih. Iya. Oh, Kayaknya followers kan soalnya Iya, nambahnya. follower nambah nih. Wow. ada banyak sisi negatif sama positifnya ya. Oke, Plus apa minus Tapi ya. lebih banyak yang positifnya sih kayaknya. Oh, gitu. Kayaknya ya. Lebih terkenal juga, terus ada followers juga, terus endorse juga masuk. Oh ya. Iya, iya. Ini ngomongin endorse nih kan kemarin rame ya. Iya. Boleh disebut ya soal bintang iklan talent pinjol ya, pinjaman online itu kan viral kan. Itu apa namanya? Memang ini perdebatan sih. Mbak Aura itu gimana ceritanya bisa jadi Bintang iklan. bintang iklan? Itu kan sebelum viral ya. Betul, Udah betul. melaksanakan. Namanya netizen ya, Iya. dia kan nyari-nyari kan pasti. Iya betul. Itu nyari-nyari itu, sedangkan saya pribadi itu juga gak tahu videonya kapan diupload. Lihat juga gak pernah. Tiba-tiba taunya udah viral. Oh, tapi itu tahun ini. Pas lagi sekolah Bukan. berarti. Udah lama. Oh. Berarti masih kelas berapa itu? SMA kelas 2, kelas 3 udah mau akhir. Masih sekolah tapi ya. Jadi talent bintang iklan Udah lama sih. udah kurang lama ya. tahu. Apa namanya main sinetron. Nah, main sinetron. Kan ada juga viral tuh. Ya, orang nanya ini Mbak Aura bukan, Mbak Aura bukan gitu ya. Iya. Itu sempat main berapa kali stripping gitu, figuran atau pemeran apa? Boleh cerita? Sesuai kebutuhan sih di situ ada ikut beberapa di episode. Tertentu ya. Iya. Itu yang buat pinjol itu sebenarnya kan aku kan pribadi talent ya. Jadi tuh aku tuh dibayar, namanya talent kan melaksanakan Profesional ya. Sesuai produser ya, sesuai prosedur lah ya. Jadi tahunnya ini tuh dikasih skrip, terus tinggal sesuai kalimat-kalimatnya, terus ya udah diambil videonya. Cuma masalah sebelumnya tentang pinjol itu aku nggak tahu. Oh jadi nggak dikasih tahu itu buat perusahaan apa atau Enggak, aku nggak tahu. cuma di tapping aja Iya, di cuma itu. di recording aja Iya. dikasih skrip. Iya, gitu aja. Cuma aku nggak tahu ini apa juga aku nggak tahu. Ya, Waktu itu proses perekrutan bintang iklannya gimana?
apa audisi gitu. Audisi apa Itu tiba-tiba. kalau soal job itu handle mama sih sama Oh, papa. ibu manajer juga nih. Iya. Oh, iya kalau sebenarnya kalau pinjol pun perusahaan yang resmi juga banyak yang ada yang sudah ada izin OJK dan segala macam. Memang pinjol itu stigmanya negatif kan soal pinjol. Tapi yang berizin juga banyak. Banyaklah brand-brand yang resmi dan boleh berbisnis soal pinjol banyak kok. Oke. Boleh balik lagi tadi ke viral yang tadi ya. Boleh. Kan banyak yang sepakat sama kamu, tapi ada juga yang menghujat ya. Itu kamu menanggapinya seperti apa sih? Iya gimana tuh? Yang soal wisuda atau Soal wisuda? Wisuda. Maksudnya respon aku sama netizen atau? Iya betul. Respon Mbak Aura melihat banyak netizen yang mengkritik, tapi banyak juga bahkan kemarin ada tokoh politik kayak aku baca yang sampai bilang Mbak Aura tuh berani gitu, Oh iya tuh, benar. calon pemimpin bangsa gitu. Itu kamu Kritis melihatnya lah, gimana? kritis. Kalau ngambil coba netizen sih tetap sama pendirian aku ya. Tapi kalau ngebalesin atau komentar gitu diabaikan. Ada yang paling nyelekit gak sih omongan bulian itu apa? Wah banyak Banyak gak ya? usah ditanya itu banyak Coba yang banget. paling inget apa yang paling inget? Ada yang paling gak bisa. Sampai sekarang sih masih ada kalimat-kalimat yang dikirim itu gak pantas ya. ODM ya? Iya DM. ODM. Terus ada juga yang sempat ngancem Oh bunuh diancam. sih. Oh ya? Oh diancam dibunuh. Iya cuman Kata-kata kira-kira kata-kata gimana? Kata-kata persis. kata-katanya kalau nggak salah tuh kayak mendingan lo mati aja deh gak usah hidup. Mau gue bantuin gak gitu. Ini sedikit ancaman bunuh ya. Iya, iya, mau gue bantuin enggak. Pernah lapor gak itu? Apa Enggak, dibiarin aja? dibiarin. Karena aku yakin orang kayak gitu gak bakal ngelakuin secara real sih. Cuman sebagai ancaman aja biar aku tuh gak terlalu banyak ini di media sosial nyari muka kayak gitu. Tapi bilang sama bapak ibu ada ancaman gitu. Enggak, baru ini baru Baru tahu ya? ngomong. Baru tahu nih Pak. Waduh, ibu juga diancam. Ada ini nggak misalnya peningkatan apa sih kewaspadaan lah, jaga gitu. Ngeliat ada bully yang berujung ancaman ya, ada ketakutan gitu, minta siapa suruh nambahin pengamanan gitu, bodyguard atau polisi gitu. Iya ada. Jadi kalau misalnya setiap keluar tuh agak takut ya biar tuh jadi pakaiannya pakai kacamata, pakai masker gitu, Oh, pakai gitu. jaket, soalnya takut. Soalnya waktu itu aku pernah kan keluar ya, cuma sama mama nih, keluar sebentar doang. Aku pakai baju biasa, cuma dulu pakai masker. Dan itu ada yang DM nih di email, bilangnya tadi gue barusan lihat tuh kayak gembel banget keluar gitu. Dan kan ada yang perhatiin, cuman aku nggak tahu ini lingkungan sekitar atau siapa. Oh, dikenalin ya, Iya, masih betul. dikenalin. Alis-alisnya kali sama mata. Oh, ini Aura nih. Mungkin. Iya, Iya, baru udah pakai masker ya. iya. Pakai topi dong, topi, masker, kacamata hitam loh. Tapi Mbak Aura kalau sama Pak Gubernur sendiri ada sakit hati nggak sih? Kemarin kan sempat, maksudnya ya agak panas gitu ya debatnya ya. Ada nggak? Ada. Oh ada. Ada. Masalahnya ini kan aku kan datang ke situ kan mau bahas penggusurannya, terus tiba-tiba malah kebahas wisuda dan itu kan kamera ya, aku pikir tuh buat data pribadi, ini diupload. Emang dari Oh. awal nggak bilang ini mau di-upload buat Enggak, konten saya gitu, channel itu. enggak Kayak terus. nggak ada konfirmasi kalau misalnya mau diupload di YouTube. Tiba-tiba taunya pagi-pagi dikabarin sama mama sama papa, Dok, ini viral lagi, yang kedua viral kali lagi. dihujat lagi dua kali. Oh, yang pertama yang konten di lokasi penggusuran itu ya, yang viral. Atau Iya itu yang viral pertama itu. Terus yang kedua wisuda itu. Soal perkataan. Iya. Soal wisuda ya. Memang justru yang soal wisuda yang ramenya ya, Iya betul. ke mempertahankan pendapat wisuda itu. Bagian mana perkataan Pak Gubernur yang bikin Mbak Aura mungkin ngerasa kurang berkenan atau gimana? Yang waktu ditembak, kamu miskin tapi jangan sok kaya. Apa ini kalimatnya ya? Ya kira-kira yang itulah ya bagian. Itu di situ posisinya aku udah hampir mau nangis tapi aku tahan. Aduh jangan sampai nangis gitu. Kuat juga tapi ya. Belum tentu saya kuat kalau di posisi dia loh. Masa saya umur seorang masih main-main soalnya. Tapi setelah dialog itu
di apa namanya di luar kamera mati segala macem, ada obrolan nggak sama Kang Deddy itu? Atau pulang gitu aja semua? Tidak ada sama sekali. Hmm. Jadi kan terakhir kayaknya kalau nggak salah ya, dari aku ngelihat dari video TikTok ya, karena dia yang ngambil, katanya aku nggak mau salaman ya sama Pak Deddy ya. Nah itu Pak Deddy itu langsung pergi. Oh memang beliaunya juga. Ini sekali klarifikasi nih rekan-rekan pers ya. Bukan nggak mau salaman ya, Ya, Ya. karena Kang Deddy-nya langsung pergi gitu ya. Tapi kalau mungkin ada yang kamu kan banyak yang bilang Pak Gubernur juga banyak motong omongan kamu gitu ya pas saat kemarin debat itu. Sekarang mungkin ada nggak sih yang kamu mau sampaikan ke Pak Deddy? udah disampaikan, belum ada ya kayaknya ya. Jadi Udah udah, cukup. Belum kemarin ada ya. atau nggak ada ya. Bingung ya. jadi unek-unek udah keluar semua nih. Anak-anak belum sih sepenuhnya. Apa yang belum? Apa ya, bingung ya kalau ngomong Misalnya masih soal penggusuran apa sekitar wisuda nih? soal penggusuran sama evakuasi. Gimana? Belum nemu jawabannya. Bagian mananya? Kompensasi tadi. Kalau kompensasi kan udah, Oh jadi ada kompensasi? kan udah dikasih uang ya. Oh dikasih ya. Itu udah, cuman Per alasan kakak ya, per kepala keluarga gitu. iya betul. Cuman yang kurang puas itu alasan digusur. Alasan.